Halo Sobat Tualang, gua Adit. Selamat datang di podcast Langkah Rimba. Indonesia sangat luas, maka sayang kalau tidak berpetualangan tanpa batas. Di podcast ini, gua akan mengajak kalian untuk menapaki jejak petualangan dari mulai berbagai edukasi serta informasi seputar pendakian gunung di Indonesia. Dan juga gua akan membahas tips dan trik untuk mendaki. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasannya. Dalam episode kali ini, gue akan membahas dan memberikan beberapa rekomendasi gunung-gunung untuk pemula yang baru ingin memulai mencoba melangkah di alam bebas. Sahabat pernah berkata, sejatinya semua yang baru mendatangi ke tempat tersebut ialah pemula. Namun bedanya jika ia sering melakukan hal tersebut, ia tergolong dalam berpengalaman. Oke, lanjut sob. Masuk dalam kategori gunung pertama ialah Gunung Prau. Siapa yang tidak tahu dengan keindahan Gunung Prau? Di mana alamnya yang menakjubkan, terutama saat menyaksikan sunrise. Gunung ini juga cocok untuk para pendaki yang ingin baru memulai melangkah ke alam bebas. Gunung ini juga menawarkan jalur pendakian dengan karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu Gunung Prau via Dieng. Ya, Gunung Prau via Dieng ini berada di Dieng Plateau, Wonosobo. Dan ketinggian awal itu umumnya sekitar di 2000 mdpl. Ya, lumayan cukup tinggi sih. Jalur ini jalur yang konon katanya jalur yang sangat bersih dari sampah dan jalur paling populer, landai dan banyak fasilitas-fasilitasnya. Karena di jalur itu sangat ketat untuk tata tertib sampahnya. Estimasi waktu tempuhnya dari pos 1 hingga camp sekitar 3 sampai 4 jam, tergantung dari kekuatan fisik masing-masing pendaki. Untuk biayanya termasuk dalam tiket simaksi tersebut ya sob ya. Kadang setiap waktu tuh bisa berubah-ubah, tergantung pada kondisi cuaca, kebijakan pengelola, dan perubahan lainnya. Selanjutnya ada jalur Prau via Patak Banteng. Nah, jalur ini pun jalur yang ramai juga, yang biasa dilewati oleh pendaki-pendaki. Lokasi jalur Prau via Banteng ini berada di desa Patak Banteng, Wonosobo. Dimulai dengan ketinggian awal sekitar 1800 mdpl, agak lebih rendah dari via Dieng ya sob ya. Dan keunggulan jalur ini, jalurnya jalur tercepat dan cocok untuk pendaki yang ingin segera mencapai puncak. Dan estimasinya cukup singkat, sekitar 2-3 jam, tergantung dengan kondisi fisik masing-masing pendaki ya sob ya. Untuk biayanya sama seperti Dieng. Selanjutnya jalur pendakian via Wates. Nah, ini dulu jalur via Wates ini cukup ramai pendaki yang lewat jalur ini. Jalur ini berada di lokasi desa Wates, Temanggung. Ketinggian awalnya sekitar 1896 mdpl-an. Estimasinya itu sekitar 3-4 jam sih, sama seperti Dieng lah. Untuk biayanya sama seperti Dieng dan Patak Banteng kurang lebih. Untuk ketinggian puncak Gunung Prau sendiri sekitar 2565 mdpl. Cukup tidak tinggi dan tidak rendah juga ya sob ya. Namun saat sudah sampai di puncak, pemandangan yang disuguhkan itu tidak kalah dengan gunung-gunung yang tingginya melebihi Gunung Prau nih sob. Selanjutnya gunung kedua yaitu Gunung Andong. Gunung Andong ini berada di Kabupaten Magelang. Nah, Gunung Andong ini tidak terlalu tinggi, tetapi pemandangannya sangat indah. Gunung ini juga menawarkan beberapa jalur pendakian dengan karakteristik yang berbeda-beda. Gunung Andong ini biasanya didaki oleh para pendaki-pendaki trail runners, atau biasanya orang tuh nyebutnya pelari gunung. Nah, untuk jalur pendakian Gunung Andong ini ada beberapa jalur. Yang pertama yaitu via Sawit. Via Sawit ini berlokasi di Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Ketinggian awalnya bervariasi tergantung titik start, namun umumnya sekitar 800 mdpl-an. Estimasi waktu tempuhnya itu sekitar 2-3 jam, tergantung dengan fisik pendaki masing-masing. Untuk biaya sewaktu-waktu bisa berubah tergantung pada kondisi cuaca dan kebijakan pengelola. Yang kedua yaitu jalur pendakian Gunung Andong via Pendem. Nah, jalur Andong via Pendem ini cuma berbeda dusun saja dengan via Sawit.
Untuk via Pendem ini berada di Dusun Pendem, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Ketinggian awalnya sekitar 900 mdpl. Estimasinya tidak jauh beda dengan via Sawit dan biayanya hampir sama dengan via Sawit. Untuk ketinggian puncak Andong sendiri sekitar 1728 mdpl. Gunung ini cocok untuk para pendaki yang baru ingin memulai melangkah ke alam bebas. Gunung ketiga yaitu Gunung Unggaran. Gunung Unggaran ini berlokasi di Semarang, Jawa Tengah dengan ketinggian 2050 mdpl. Gunung ini menjadi pilihan menarik bagi para pendaki yang baru ingin memulai melangkah ke alam bebas. Gunung ini juga menawarkan beberapa jalur. Yang pertama yaitu via Basecamp Wonocolo. Basecamp Wonocolo ini berlokasi di Desa Wonocolo, Kecamatan Unggaran Barat, Kabupaten Semarang, dengan ketinggian awalnya sekitar 800 mdpl dan estimasi waktu tempuhnya sekitar 3 hingga 4 jam. Biayanya pun dapat berubah-berubah tergantung pada kondisi cuaca dan kebijakan pengelola. Untuk jalur yang kedua yaitu via Candi Gedong Songo. Lokasinya berada di Candi Gedong Songo, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, sama seperti via Wonocolo. Ketinggian awalnya sekitar 1200 mdpl, estimasinya tidak jauh beda seperti via Wonocolo 3 hingga 4 jam. Nah, itu tadi sob, beberapa rekomendasi gunung-gunung untuk kalian yang baru ingin memulai melangkah ke alam bebas. Terima kasih nih sob sudah mendengarkan podcast Langkah Rimba. Sekian dulu perjalanan kita hari ini, semoga apa yang kita bahas memberi wawasan baru untuk langkahmu selanjutnya. Jangan ragu untuk terus melangkah, karena setiap rintangan pasti membawa pelajaran. Semoga setiap langkah yang kita bincangkan bisa menginspirasi perjalanan hidupmu. Gua Adit, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya.